Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Jasliva, peserta Latsar CPNS Pemkab Mamuju tahun 2022. Kali ini saya membuat ringkasan materi dari modul akuntabel. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Lalu, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal, 2. Akuntabilitas individu, 3. Akuntabilitas kelompok, 4. Akuntabilitas organisasi, 5. Akuntabilitas stakeholders. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas di Indonesia yaitu 1. Perencanaan strategis, 2. Kontrak kinerja, 3. Laporan kinerja. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi adalah ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh. ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. ASN akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya. Perilaku berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang dan koruptif, yaitu ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadinya.
ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau korupsi. ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan data. ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Dalam menggunakan sumber daya milik negara, ASN harus memperhatikan penggunaannya diaturkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, yaitu ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain. ASN tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan, yaitu penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan, serta penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Sekian video kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran kepada kita para ASN untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak, khususnya dalam konteks akuntabilitas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.